Hai, kami dari kelompok 3, Praktikum Sistem Digital jurusan Teknik Informatika Universitas Udayana. Di sini kami akan menjelaskan tugas modul 5 tentang rangkaian sekuensial. Adapun nama anggota kelompok kami, Ikomang Roni Sudarmawan dengan NIM 062, Valerie Lauren dengan NIM 063, Rasita Natasha Brustepu dengan NIM 065, Tristan Nugraha Tanaya dengan NIM 066. Di sini kami akan membahas 4 soal. Soal yang pertama, jelaskan secara detail konsep istilah berikut ini. A. Flip-flop, B. Register geser, C. SISO, D. SIPO, E. PISO, F. PIPO, G. Bidirectional shift register, H. ring counter, I. ripple counter. Sertakan penjelasan Anda dengan contoh-contoh. Semakin lengkap pemakaran konsep akan semakin bagus. Selanjutnya kita akan membahas konsep-konsep rangkaian sekuensial. Yang pertama, A. Flip-flop. Rangkaian flip-flop merupakan rangkaian yang memiliki dua kondisi stabil dan mampu menyimpan state keluaran yang sebelumnya. Flip-flop juga sering disebut sebagai kombinasi umpan balik, di mana rangkaian dasar dari memori 1 bit atau latch terdiri dari dua buah gerbang NOT atau gerbang NAND dengan memasukkan tunggal. Untuk input 1 dan input 2, keluaran dari suatu gerbang diumpan balikkan kemasukan gerbang yang lain atau output input 1 ke input 2 dan sebaliknya. Adapun jenis-jenis flip-flop antara lain yang pertama, flip-flop SR, memori yang melakukan penyimpanan data dengan cara memberikan signal pada input set atau S dan reset atau R yang dimilikinya, merupakan dasar rangkaian flip-flop lainnya. Berikut gambar SR atau RSFF dengan NOR. Kita dapat lihat yang ke A logic diagram dan B truth table. Dan ini adalah gambar SR atau RSFF dengan NAND. Ada logic diagramnya dan ada truth table-nya juga. Selanjutnya, flip-flop SR canggih dibuat dengan clock sebagai rangkaian sinkronisasi dan adanya input present dan clear pada flip-flop. Berikut tabel karakteristik flip-flop SR. Kita dapat melihatnya. Yang kedua ada flip-flop JK. Flip-flop JK muncul untuk menanggulangi output yang tidak dapat didefinisikan. Dapat flip-flop SR. Flip-flop ini dibangun dengan rangkaian dasar flip-flop SR. Kita dapat melihat rangkaian flip-flop JK. Dan berikut tabel karakter flip-flop JK. Dan ada truth table-nya, kita dapat lihat dan pahami. Selanjutnya ada flip-flop D. Flip-flop ini dibangun dengan menggunakan gerbang XR dengan menambahkan NOT pada inputan R. Sering juga disebut dengan flip-flop data atau delay. Berikut gambar rangkaian dan tabel karakteristik dari flip-flop D. Ini ada rangkaiannya dan juga ada tabel karakteristiknya. Selanjutnya, flip-flop T. Flip-flop ini memiliki karakter membalikkan output sebelumnya jika diberi inputan tinggi dan memiliki nilai tetap jika diberikan inputan rendah. Sering juga disebut toggle. Berikut gambar rangkaian dan tabel karakteristik dan flip-flop T. Register geser. Kita dapat melihat ada rangkaian dan juga tabel karakteristik dari flip-flop T. Selanjutnya ada SIPO atau Serial in Parallel Out. Pada register SIPO, bit-bit data dimasukkan secara serial dan output paralel secara simultan. Berikut gambar rangkaian dari SIPO. Kita dapat lihat ini adalah rangkaiannya. Selanjutnya PISO atau Parallel in Serial Out.
Register PISO memiliki karakteristik sebagai register yang dapat mengkonversi input data paralel menjadi input data serial dengan menggeser input satu persatu. Untuk mengumpulkan sejumlah besar input seperti tombol, data paralel dimuat ke dalam register secara bersamaan dan digeser keluar dari register secara serial 1 bit pada suatu waktu di bawah kontrol clock. Pergeseran serial out, cara yang berlawanan dengan serial in, ke parallel out. Data dimuat ke dalam register dalam format paralel di mana semua bit data memasukkan input secara bersamaan ke pin input paralel PA ke PD register. Kita dapat melihat gambar ini adalah rangkaiannya dengan circuit maker. Selanjutnya ada PIPO atau parallel in parallel out. Pada register PIPO, bit-bit data muncul pada keluaran-keluaran paralel secara mendadak mengikuti masukan yang simultan dari bit-bit data. Semua data muncul secara paralel saat di clock. Register geser PIPO adalah yang paling sederhana dari 4 konfigurasi karena hanya memiliki 3 koneksi. Input paralel atau PI yang menentukan apa yang memasuki flip-flop, output paralel atau PO, dan sinyal clock sekuensial atau CILK. Berikut gambar rangkaiannya kita dapat lihat. Selanjutnya ada bidirectional shift registers. Register ini merupakan register geser dua arah, yaitu data yang disimpan dalam register data digeser ke kiri atau ke kanan. Setiap operasi geser kanan memiliki efek secara berturut-turut membagi bilangan biner dengan 2. Jika operasi berkebalikan atau geser kiri, hal ini memiliki efek perkalian bilangan dengan 2. Kita dapat lihat gambar rangkaian bidirectional shift registers pada gambar di bawah. Ini adalah rangkaiannya. Selanjutnya ada ring counter. Register geser ring counter adalah rangkaian register geser yang dilengkapi dengan jaringan loop tertutup antara output key flip-flop terakhir ke input pada flip-flop pertama. Jaringan loop tertutup pada register geser ini mengakibatkan terjadinya pergeseran data secara berurutan. Setiap pulse clock diberikan secara terus-menerus karena terjadi looping data. Kondisi seperti ini disebut sebagai keadaan recirculates, sehingga register geser yang memiliki kondisi seperti ini disebut sebagai register geser ring counter. Rangkaian dasar ring counter dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kita dapat melihat ini adalah rangkaiannya. Selanjutnya ada ripple counter. Ripple counter atau yang bisa disebut asynchronous counter merupakan counter yang memasukkan clock pemicunya, tidak terhubung ke setiap flip-flop secara langsung. Clock pemicunya harus merambat melalui setiap flip-flop untuk mencapai masukan flip-flop yang berikutnya. Contoh rangkaiannya adalah seperti gambar di bawah. Ini adalah rangkaian up counter asinkron 3 bit. Dan ini adalah tabel kebenaran dari up counters asinkron 3 bit. Kita dapat lihat dan pahami. Selanjutnya ada nomor 2, yaitu buatlah rangkaian counter up down modulo 11 dengan menggunakan flip-flop JK. Rangkaian memiliki karakteristik counter up jika switch bernilai 1 dan counter down jika switch bernilai 0. Rangkaian counter. Analisis soal. Pada soal nomor 2, pada modul ini kita mendapat perintah untuk membuat suatu rangkaian pencacah atau counter yang dibentuk dengan menggunakan flip-flop tipe JK. Rangkaian counter ini nantinya dapat menghitung hingga 11 dalam desimal, serta dilengkapi dengan sebuah switch yang dapat menentukan operasi yang dijalankan counter, yaitu counter up jika switch dalam kondisi high dan counter down jika switch dalam kondisi low. Analisis pembuatan rangkaian. Dengan melihat soal, kita dapat ketahui bahwa kita harus mempersiapkan setidaknya 4 bit output karena yang menjadi batasnya adalah bilangan desimal 11 atau 1011 bentuk binernya. Setelah itu, kita harus menyetel rangkaian agar melakukan perulangan perhitungan saat output sudah menyentuh binar 1011. Maka dari itu, kita dapat menggunakan gerbang N yang dapat menampung nilai true jika output dari key 3, key 1, dan key 0 bernilai true juga.
dan akan membawa nilai tersebut ke dalam fungsi reset dalam rangkaian. Tidak hanya itu, kita juga memerlukan sebuah switch yang akan mengubah fungsi rangkaian menjadi counter up dan counter down sesuai soal. Untuk membuat counter up atau saat switch bernilai high, input yang diinginkan counter adalah berasal dari output flip-flop key. Dan untuk counter down, saat switch bernilai low, input yang akan dimasukkan berasal dari key aksen. Selanjutnya, hasil pembuatan rangkaian. Setelah melakukan analisis baik soal dan rangkaiannya, kita dapat melihat rangkaian seperti gambar di bawah ini menggunakan aplikasi Circuit Maker. Selanjutnya, dokumentasi simulasi rangkaiannya. Kami juga memberikan hasil simulasi rangkaian, dokumentasi counter up dengan switch sama dengan high. Kita dapat melihat rangkaiannya seperti gambar di bawah. Sedangkan dokumentasi counter down-nya dengan switch sama dengan low, ini adalah gambar rangkaiannya. Analisis soal. Pada soal terakhir pada modul ini, kita mendapat perintah untuk membuat sebuah simulasi rangkaian untuk sebuah lift pada sebuah apartemen bertingkat 15. Lift tersebut dapat naik dari lantai bawah ke atasnya dan dapat turun dari lantai atas ke lantai di bawahnya. Sebuah fitur dalam lift ini adalah tombol pemercepat yang jika ditekan akan meluncur lebih hemat waktu 2 kali lipat, dan membuat simulasi rangkaian diperlukan adanya penggunaan flip-flop D. Analisis pembuatan rangkaian. Dengan melihat soal, kita dapat mengetahui untuk membuat rangkaian ini diperlukan minimal adanya 4 buah flip-flop D untuk dapat menampilkan 4 bit output. Selanjutnya, agar lift dapat naik dan turun, diperlukan sebuah switch yang bertindak sebagai pengubah operasi yang dijalankan oleh rangkaian. Jika switch dalam kondisi high, maka input yang diperlukan akan berasal dari output flip-flop key yang berakibat operasi counter up terjadi. Sementara, jika switch bernilai low, maka input yang diperlukan berasal dari key aksen dan berakibat operasi yang dilaksanakan adalah counter down. Dan lagi, untuk membuat sebuah fitur pemercepat, diperlukan adanya switch lagi. Jika dilihat pada tabel counter yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa jika lift dipercepat, lift akan seolah-olah melewati suatu tingkat lantai pada apartemen sehingga key 0 akan bernilai low, sehingga kita harus menonaktifkan lampu yang terhubung dengan key 0, yaitu display 1. Dengan menggunakan 2 buah masing-masing gerbang N dan gerbang OR, kita dapat menambah hentakan sebanyak 1 kali. Dan dengan memasang key 0 dengan speed switch, maka kita dapat mengaktifkan lampu display 1. Hasil pembuatan rangkaiannya. Setelah melakukan analisis baik di soal dan rangkaiannya, ini merupakan hasil dari rangkaian yang telah kami buat. Dan berikutnya, dokumentasi simulasi rangkaian. Ini kami berikan pula beberapa dokumentasi simulasi rangkaian. Dokumentasi simulasi lift naik tanpa speed. Ini adalah bentuk rangkaiannya. Selanjutnya, dokumentasi simulasi lift turun tanpa speed. Ini adalah rangkaiannya. Selanjutnya ada dokumentasi simulasi lift naik dengan speed. Dan ini adalah rangkaiannya dengan kita dapat pahami dan lihat. Selanjutnya ada dokumentasi simulasi lift turun dengan speed.